Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita masuk, kita untuk saat teduh. Saat teduh dimulai dari sekarang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita pada acara minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Dialah yang telah dijadikan langit dan bumi serta dengan isinya. Melalui topik minggu ini, kita diajak untuk menjauhkan diri dari ketamakan. Karena firman Tuhan berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Marilah kita memasuki persekutuan kita melalui ibadah minggu ini dengan penuh sukacita. Marilah kita bersorak-sorai mengagungkan namanya yang kudus. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 8 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-soraklah bagai Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami
supaya kami dengar sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta pengharapan berdoa padamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 243 ayat 1. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Amsal 20 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 39 ayat 3. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati
dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Kristus. Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena imam dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 395 ayat 1. Epistel firman Tuhan menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam Amsal 22 dimulai dengan ayat 22 sampai dengan ayat yang 29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu
bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali. Jangan engkau menindakkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 242 ayat 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam bagi kita. Kita dengarkan warta Jemaat Minggu tanggal 14 Juni 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu pertama Trinitatis. Topik minggu, jauhilah ketamakan. 2. Ibadah minggu dan kebaktian keluarga di rumah. Pertama, tertib acara ibadah minggu dan kebaktian week dapat kita lihat di WA Group week masing-masing yang di-share Sintua Week dalam format PDF. Dan kita juga dapat mengikuti ibadah minggu melalui video streaming di channel YouTube HKBP Raja Wali. Yang kedua, diminta kepada jemaat yang melaksanakan ibadah minggu atau ibadah kebaktian keluarga agar menyampaikan persembahannya ke gereja melalui Sintua atau ditransfer ke rekening HKBP Raja Wali di BPD Riau dengan nomor rekening 13420013114. Yang ketiga, diharapkan seluruh jemaat melaksanakan ibadah di rumah dan mendoakan agar segera berlalu kesulitan akibat kejadian sekarang ini atau pandemi COVID-19. Yang berikutnya, ibadah minggu kembali di gereja. Ibadah minggu kembali kita laksanakan di gereja setelah ada pengumuman resmi dari gereja kewek masing-masing, dan untuk sementara
kita melaksanakan ibadah di rumah. Yang keempat, anak lahir. Yang pertama, hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 telah dikaruniakan Tuhan satu orang anak perempuan bagi keluarga Bapak M. Lubis, Ibu Boru Manalu. Alamat Jalan Sri Kandi, Permadi 2, masuk WEG 3. Anak dan orang tuanya dalam keadaan sehat. Yang kedua, hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 telah dikaruniakan Tuhan satu orang anak perempuan bagi keluarga Bapak BW Purba, Ibu Boru Huta Barat. Alamat Jalan Melati, Perum Pondok Ratu, Blok B nomor 21, WEG 11. Anak dan orang tuanya dalam keadaan sehat. Yang kelima, jemaat yang baru. Mulai minggu ini telah menjadi jemaat kita keluarga Boike Johan Situmeang, Ibu Isti Hosian Boru Sinaga, anak menantu dari Nyonya Situmeang Boru Sihombing, jemaat HKBP Rajawali Resort Rajawali yang telah menerima pemberkatan nikah pada tanggal 2 Agustus 2019 di HKBP Rajawali Resort Rajawali. Mereka tinggal di Perum Primkopat Purwodadi, WEG 9. Yang keenam, pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Firdon Rudi Hartono Siregar, anak dari Bapak G. Sormin dan Ibu MC Boru Sihaan. Alamat Jalan Kamboja Pekanbaru, Jemaat HKBP Rajawali Resort Rajawali, dengan calon pengantin perempuan Sari Arta Boru Simajuntak, putri dari Bapak H. Simajuntak, Ibu L. Boru Pardede. Alamat Binjai, Jemaat HKBP Rajawali Resort Rajawali. Mereka akan menerima pemberkatan nikah hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 di HKBP Rajawali Resort Rajawali. Yang ketujuh, pemberkatan nikah. Warta yang pertama, akan menerima pemberkatan nikah Parsaulian Sinaga, anak dari Bapak Bongi Sinaga dan Ibu Roslina Boru Pasaribu. Alamat Jalan Taman Karya, WEG 5, Jemaat HKBP Rajawali Resort Rajawali, dengan calon pengantin perempuan Sarima Simajuntak, putri dari Bapak Sintua Albin Simajuntak, Ibu Romiduk Boru Panjaitan. Alamat 3 Bolon, Jemaat HKBP Bahal Gajah 3 Bolon, Resort 3 Bolon. Mereka akan menerima pemberkatan nikah hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 di HKBP Rajawali Resort Rajawali. Yang kedelapan, selamat ulang tahun. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada seluruh jemaat dan yang belum jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 14 sampai 20 Juni 2020. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun minggu ini. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Tertulis pada Mazmur 112 ayat 1. Yang kesembilan, ucapan terima kasih. Gereja menyampaikan terima kasih kepada jemaat atau yang belum jemaat yang telah menyampaikan persembahan tiap minggu, persembahan ibadah keluarga, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan tahunan. Jika ada kekeliruan atau yang kurang jelas di warta ini, jemaat dapat menghubungi Sintua WEG di konsistori. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita satu dalam doa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh berkumpul Tuhan di gereja-Mu ini. Para jemaat-Mu yang ada di gereja HKBP Rajawali yang datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada minggu pagi hari ini.
Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan warta jemaat yang ada di gerejamu ini. Kami sungguh berterima kasih Tuhan, di mana sampai saat ini kami masih bisa melaksanakan segala kebaktian kami, walaupun di tengah-tengah penyakit yang muncul di tengah-tengah kami pada saat ini, yaitu COVID-19. Tetapi tidak akan kami kehilangan akan karunia Tuhan, walaupun kami melaksanakan kebaktian kami di rumah-rumah. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya setiap kebaktian minggu maupun kebaktian keluarga di setiap week, agar kiranya Tuhan yang selalu memberkati dan membimbing setiap jemaat-Mu untuk selalu setia terhadap-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk para jemaat-Mu yang tidak bisa hadir pada minggu hari ini. Kami serahkan sepenuhnya ke tangan-Mu. Biarlah tangan pengasihan Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan terhadap jemaat-Mu, di mana para jemaat-Mu yang Kau karuniakan anak-anak, kiranya anak-anak itu menjadi kebanggaan buat keluarganya, dan juga orang tuanya mampu membimbing mereka ke jalan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, buat keluarga Amang Sormin Inang Boru Siahaan yang akan melangsungkan pernikahan anaknya pada tanggal 20 Juni yang akan datang. Kiranya Tuhanlah yang selalu membimbing dan memberkati keluarga itu, supaya kiranya berjalan dengan lancar semua proses pemberkatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Amang Sinaga yang juga akan menikahkan anaknya di gerejamu ini Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberi segala berkat dan memberi kelancaran proses pernikahan yang akan dilangsungkan pada tanggal 27 Juni yang akan datang. Kami juga berdoa Tuhan buat keadaan penyakit yang muncul di tengah-tengah kami saat ini. Sungguh kami memohon kepadamu Tuhan, agar kiranya penyakit itu segera meninggalkan kami semuanya dan tidak datang lagi ke tengah-tengah kami. Kiranya kami selalu dalam penuh kesehatan, dan Tuhan selalu melindungi kami, agar kiranya kami bisa bekerja, melaksanakan kegiatan kami sehari-hari, dan juga kami tetap bisa beribadah di gerejamu ini. Terima kasih Tuhan, dengan segala pemberian ataupun persembahan yang diberikan para jemaat-Mu, yang dengan hati ikhlas memberikan yang terbaik kepada kerajaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan berkat-berkat-Mu kepada mereka yang memberikan persembahan perpuluhan maupun persembahan tahunan. Terima kasih Tuhan buat segala pemberkatan Tuhan terhadap semua jemaat-Mu yang bila saat ini Tuhan, kalau masih ada dalam keadaan ketakutan oleh penyakit yang muncul di tengah-tengah kami, tetapi tidak lupa kami juga untuk selalu memohon supaya kiranya Tuhan memampukan setiap orang yang akan bekerja di tengah-tengah ketakutan kami saat ini dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar akan kami dengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar kiranya firman-Mu jadi pelita bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kemurahan segala pemberkatan dari Tuhan buat kami semua. Di atas segalanya, hapuskan segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima segala berkat daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 407 ayat 1 sampai 4. Tuhan, Kau gembalakan
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu ini, tertulis dalam Lukas 12 ayatnya yang ke-13 sampai ayat 21. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam adat istiadat Yahudi, anak laki-laki akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Dan anak sulung memiliki hak yang lebih istimewa tentang ahli waris ini. Artinya dia akan mendapat 2 kali lipat dari warisan orang tuanya. Karena anak sulung memiliki kedudukan yang istimewa, dia akan menggantikan ayahnya sebagai kepala keluarga di tengah-tengah keluarganya. Oleh sebab itu, kemungkinan besar ada ketidakpuasan dari saudaranya yang lain atau dari adiknya, karena dia mendapat lebih sedikit harta warisan dibandingkan dengan saudaranya atau abangnya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang terjadi dalam konteks khotbah ini. Seseorang menginginkan warisan dari saudaranya dan dia meminta pembelaan dari Yesus. Karena pada saat itu Yesus sudah terkenal sebagai guru, sebagai penyelamat, dan sudah banyak pengikut Yesus pada saat itu. Sehingga Yesus dibujuk supaya Yesus mau mengatakan kepada saudaranya untuk berbagi warisan dengannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus memakai kesempatan itu untuk mengingatkan dan untuk mengajari para pengikutnya tentang harta. Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah dengan harta, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Yesus juga memakai perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh untuk mengajar, untuk mengingatkan para pengikutnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang menginginkan dan merindukan supaya dia memiliki harta, supaya dia sukses, memiliki banyak tabungan. Bahkan setiap orang berusaha untuk mencari kekayaan dalam hidupnya. Dan firman Allah juga berkata bahwa setiap orang harus bekerja. Jika dia tidak bekerja, bermalas-malasan, dia tidak akan makan.
Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang akan berusaha memenuhi kehidupannya dan mencari uang. Karena kalau tidak ada uang, bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita? Tetapi konteks ini seolah-olah mengatakan bahwa salah menjadi orang kaya yang bodoh. Kita jangan salah memahami, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak salah menjadi orang kaya. Tidak salah untuk berbagi warisan di tengah-tengah keluarga. Dan kita juga jangan memahami konteks khotbah ini seolah-olah diarahkan hanya kepada orang kaya. Tidak. Dalam semua aspek kehidupan, termasuk orang miskin, ekonomi rendah, sedang atau ekonomi tinggi. Konteks ini mengena dalam kehidupan kita. Yang hendak ditekankan dalam nats ini adalah sikap tamak. Yesus berkata, waspada dan berjaga-jagalah. Jika sudah ada kalimat waspada dan berjaga-jaga, hal itu mengatakan bahwa ketamakan adalah kejahatan yang sangat berbahaya. Ketamakan adalah kehausan yang memiliki lebih banyak lagi. Itu diibaratkan seperti seorang yang meminum air laut. Dia meminum air laut itu, tetapi semakin diminum dia akan semakin kehausan. Dia tidak pernah puas atas dirinya, tidak pernah puas atas hartanya, tidak pernah puas atas tujuan hidupnya, karena pikiran dan hatinya hanya tertuju pada kepuasan dagingnya, hanya tertuju pada kekayaan duniawi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi ditegaskan, bukan kekayaannya yang berbahaya, bukan. Tetapi sikap hati seseorang itu yang mencintai kekayaannya lebih dari mengasihi Allah. Inilah sikap tamak. Orang yang tamak, dia mencintai kekayaan duniawi, yang justru akan membawa jiwanya kepada kesengsaraan. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketamakan itu akan membawa seseorang menjadi krisis iman. Dia anti mengasihi, dia anti menolong orang yang lemah, orang yang kecil, orang yang miskin. Dia akan berpikir dan menghitung persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Dia tidak tahu mengucap syukur. Dia akan menjadi orang yang sangat pelit. Dia akan berfokus pada dirinya sendiri, karena tujuan hidupnya hanya untuk memuaskan diri sendiri. Padahal dia sedang membawa roh, tubuh dan jiwanya kepada kesengsaraan. Bahkan orang yang tamak, dia tidak menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Allah dan kekayaan yang dia peroleh adalah pemberian Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang demikian dikatakan dalam nas ini adalah orang yang bodoh. Dalam perumpamaan Yesus, dia menegaskan, jiwamu akan diambil daripadamu. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jiwa adalah milik Allah. Tubuh kita, roh kita, jiwa kita, hidup kita ini adalah milik Allah dan pemberian Allah. Dan suatu saat Allah akan mengambilnya kembali dari kita. Orang yang tamak, dia tidak akan menyadari bahwa akan ada saatnya Yesus memanggil hidup manusia. Allah akan memanggil hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini menjadi refleksi kehidupan bagi kita. Bahwa ternyata tidak tertutup kemungkinan sikap tamak akan ada dalam bagian hidup kita. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Termasuk bagi orang yang saat ini sedang berjuang untuk mencari uang, berjuang untuk mencari harta. Sikap tamak tidak tertutup kemungkinan akan mengancamnya. Dia bisa saja menghalalkan segala cara yang tidak baik, cara yang tidak benar untuk mencari harta baginya. Dia mungkin akan berbohong, dia mungkin akan mencuri, bahkan membunuh akan dilakukan asallah dia puas, asallah dia bisa makan. Artinya dia tidak lagi bergumul dalam doa meminta pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu sebabnya hari ini
Allah berfirman, waspadalah dan berjaga-jagalah. Ingatlah firman Allah yang berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya. Artinya Manginang, kita tidak membawa sesuatu apapun ketika kita datang ke dalam dunia ini, dan kita tidak membawa apapun ketika kita nanti keluar dari dunia ini. Sebab Allah yang memiliki segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam ayat 21 dikatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya jika dia tidak kaya di hadapan Allah. Artinya, supaya kita berwaspada, berjaga-jaga terhadap sikap ketamakan ini, mari kita diajak kaya di hadapan Allah. Artinya lebih menekankan respon iman kita. Kekayaan yang diberikan Allah direspon dengan iman. Artinya digunakan untuk membantu sesama. Digunakan sebagai rasa ucapan syukur kita. Artinya tidak berkekurangan. Kemudian kita memberi persembahan kita kepada Tuhan tanpa menghitung-hitung persembahan itu atau menghitung untung rugi dari persembahan yang kita beri. Karena persembahan yang kita beri adalah milik Tuhan dan harus kembali kepada Tuhan. Kaya di hadapan Allah hendak menekankan bahwa yang jauh lebih penting bagi hidup kita adalah mengumpulkan harta sorgawi yang tidak akan musnah, yang tidak akan terkikis, ngengat dan karat tidak akan merusaknya. Harta sorgawi itu adalah hidup dalam keinginan-keinginan roh, mengutamakan Allah dalam segala hal, mencari dahulu kebenaran Allah dalam hidup kita, maka semua hal yang lain akan ditambahkan Allah dalam kehidupan kita. Artinya Manginang, bahwa ternyata kekayaan, kesuksesan, jabatan dan harta adalah bersumber dari Allah, dan Allah hanya menitipkan kepada kita. Jika Allah menitipkan itu semua kepada kita, berarti mari kita pakai, kita kelola untuk kemuliaan nama Allah. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di satu sisi kita dikatakan harus kaya di hadapan Allah, tetapi di sisi yang lain kita diingatkan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Apakah kalimat ini bertentangan? Tidak. Dalam terjemahan bahasa Batak dikatakan napogos tondi. Napogos tondi, artinya kita diajak hidup dalam kerendahan hati. Orang yang rendah hati akan mengenal dirinya siapakah dia di hadapan Allah. Dia tidak sombong, dia tidak rakus, dia tidak tamak. Oleh karena itu Manginang, mari tanamkan dalam hati kita sifat kerendahan hati. Dituntut kesadaran penuh bahwa kita berasal dari Allah, maka Allah yang berkuasa penuh dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas penyertaan-Mu, atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Hingga di hari yang kudus ini kami dapat bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Firman-Mu telah kami dengar ya Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa kami harus menjauhkan diri kami dari sifat ketamakan. Oleh karena itu ya Allah, kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu diam dalam hati pikiran kami, agar kami mampu hidup dalam kerendahan hati, menjauhkan diri kami dari sifat ketamakan, sifat sombong, sifat tinggi hati. Tetapi ya Tuhan, kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami, supaya melalui hidup kami Engkau pakai menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, ampuni kami akan segala dosa kami, layakkan kami menerima anugerah-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 sambil mengumpulkan persembahan. Puji Dialah, bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah, bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita semuanya.